bersama kami dan Anda juga dapat berpartisipasi di lantai telepon 021515511. Kita masih membahas mengenai kecelakaan kerja proyek infrastruktur dan kalau tadi dari diskusi kita gitu kita melihat bahwa budaya konstruksi ini penting begitu ya. Tapi mungkin masyarakat juga belum mengenal atau mungkin juga mereka yang bergerak di bidang konstruksi juga mungkin belum tahu seperti apa gitu budaya konstruksi. Mungkin bisa dijelaskan, disosialisasikan begitu, Prof. Ya untuk budaya konstruksi tadi saya sampaikan mulai yang sederhana aja lah. Mungkin kita dalam hal ini nanti kita optimalkan pendidikan kita baik pendidikan dasar, menengah, tinggi ya. Mengenai bagaimana ketelitian, kewaspadaan, ketidakterlenaan. Jadi kita ada kewaspadaan, kemandirian itu penting gitu ya. Nah supaya ketika mereka menjadi profesional sudah siap dia. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bicara mengenai budaya aspek hukum, balik lagi ya, mencermati tadi yang disampaikan Pak Firdaus, supaya makin lengkap dulu. Yang kita bicarakan dari tadi adalah mengenai peraturan-peraturan, undang-undang dan segala macam. Kita lupa ada hal mengenai standar. Karena bicara aspek hukum ada peraturan, ada standar. Itu dimasukkan di kontrak, gitu ya. Standar apa? Baik standar internasional, standar nasional, kalau perlu ada standar lokal. Oh, harus gitu. Kalau melihat iya, proyek konstruksi itu Lulu, itu bukan copy paste. Proyek konstruksi itu unik, itu ada referensinya. Jadi nggak bisa disamakan mutu beton di sini sama di sana sama. Apakah di sana pasti pakai beton? Belum tentu. Mungkin pakai kapur. Tanahnya dan segala macam. Pertanyaannya sekarang bicara aspek hukum ada nggak standarnya? Lokal juga perlu dong di sana. Nah ini mungkin supaya lengkap pembahasan kita. Apalagi nanti Bapak bicara mengenai klaim, itu nggak cuma berbasis peraturan saja, standar juga mesti jelas. Nah ini kan bicara budaya juga, kalau kita tahu, kita mengerti, kita yakin gitu melakukan ini semua gitu ya. Oke, Pak Nugroho, Ombudsman. Baik, menarik dari menyambung Pak Marlian tadi, kembali lagi ke budaya. Bahwa masyarakat memang perlu dididik, utamanya terkait kedisiplinan. Mohon maaf, warga masyarakat kita lihat sendiri. Nggak usah untuk hal yang ini sudah berat, yang sepele aja, buang sampah di jalan. Itu kan satu kedisiplinan yang paling rendah menurut saya, paling primitif. Tapi itu dilakukan, mohon maaf, di jalan raya dengan mobil Eropa yang kalau kita lihat nilainya mahal, pasti orangnya berpendidikan. Seharusnya tapi ternyata dia buka kaca, dia buang tisu. Itu budaya juga, terkait dengan kurang disiplinnya. Kalau pandangan kami di sini, lagi-lagi kedisiplinan terkait dengan keselamatan, itulah yang utama. Nah, masyarakat, apalagi para praktisi yang langsung para pakar, tenaga ahli yang ada di lingkungan proyek, utamakanlah kedisiplinan dulu. Setelah disiplin, baru yang lain-lainnya insya Allah akan mudah. Itu kalau menurut kami. Dari sisi keselamatan. Keselamatan ini penting, tapi ya menjadi jargon begitu ya. Cuma dalam pelaksanaannya perilaku masyarakat kita ini, utamanya itu. Satu aja, disiplin ditegakkan. Nah, menyambung semangat Pak Presiden, revolusi mental. Diawali dari kedisiplinan dulu, dari buang sampah. Buang sampah ya jangan ke kali. Buang di sini, ya di sini nggak apa-apa, di sana. Gitu. Atau disimpan dulu sampai menemukan tong sampah. Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Betul. Ya, budaya. Kembali lagi budaya. Saya kasih contoh, anak saya dididik di Amerika kecil, ya lalu kemudian sampai sekarang masih terbawa. Kalau dia ada permen dikantongin. Itu pembantu mau cuci pakaian ke kantong isinya sampah ya kan, malah temannya mengetawain gitu, bego banget loh itu di ini gitu. Artinya apa? Memang dari kecil ya kita tidak ditrain untuk kemudian bagaimana berbudaya tadi. Saya sering berdebat dengan teman gitu kan, kita mungkin beragama ya, tapi kemudian agama itu hanya karena tadi itu karena given ya, ritual ya, tidak menjadikan bagian dari agama tadi, bagian dari budaya hidup kita sehari-hari. Ya saya bilang ada orang lain nggak punya agama gitu kan, tapi kemudian praktiknya justru lebih hebat dari orang yang beragama gitu. Kenapa? Budayanya yang tadi itu yang dia di-train dari kecil, dididik dan diawasi, dan kemudian komunitas itu menjaga budaya tadi, saling mengkoreksi. Misalkan begini, tadi dikatakan Pak Nugroho, buang sampah orang diam aja, cuek aja. Ini nyimpang sedikit nggak apa-apa. Saya tuh pernah tahun 2002 ditulis kok di Jakarta Post, saya pernah mengejar orang dari Jagorawi sampai ke Bogor sana, hanya gara-gara dia buang botol. Buang botol dari jendela mobil. Saya kejar sampai ke pintu tol di Bogor. Ya driver saya bingung, Bapak ini apa yang dikejar gitu. Orang cuma buang botol, bukan urusan kita gitu. Tapi saya katakan orang ini adalah
mobilnya mewah, tapi kemudian dia membuang, kecuali yang bawa itu driver. Ini bawa sendiri. Bawa sendiri. Ini bagian, kalau coba, tapi seorang mengetawakan saya. Iya, iya. Kok itu diurusin? Ngapain gitu. sih kan kerjaan gitu Iya, istilahnya. padahal tugasnya kita itu sama. Kalau Jadi cuma saya apa yang sendiri, saya disepelekan? nggak punya terbatas. Tapi kalau semua mengkoreksi tadi, dengan cepat kita akan ini akan Mungkin memiliki kita jadi bingung kenapa jadi ngomongin soal masalah budaya seperti ini begitu ya. instruksi tadi. Nah, itu penting. Nah, perlu naik kelas lagi dari Pak Nugroho, Pak Firdaus naik kelas sekarang. Bicara budaya yang nanti adalah profesional. Yaitu jangan lupa tanggung jawab dan tanggung gugat. Nah itu. Tanggung gugat. Oh iya dong. Tanggung jawab, tanggung gugat. Kalau sudah Gimana? profesional, bisa dia bertanggung jawab dan dia siap digugat. Digugat anytime. Loh iya dong. Tapi tunggu dulu, Pak. Ini harus ada jelas dulu. Kenapa? Karena kalau sudah disebut profesional, jelaslah penghargaannya. Saya sebut adalah honor, bukan fee. Hilangkan kata fee di dunia ini. Kita bukan dibayar sebagai profesionalisme, sebagai profesional. Kita dihargai, to be honored gitu loh. Nah ini budaya juga. Kita kan sering membuat orang kita bayar karena Anda saya bayar, maka Anda harus melayani saya. Nggak begitu. Sama-sama menghargai kita. Arsitek juga tidak ada ide perancangan, Pak. Ide itu ada dari klien. Tugas arsitek perancang adalah develop the idea dan develop gitu loh. Jadi saling menghargai nih. Saya pikir tanggung jawab, tanggung gugat penting nih. Jadi kita naik kelas gitu loh. Mungkin Pak Firdaus mau tadi setuju sekali. Kenapa? Memang dari level kita tadi itu kan kita masih mohon maaf ya, biar publik mendengar, siapapun yang mendengar ini ya, sekaligus kami mengedukasi. Ya, kalau saya mengatakan bahwa kita masih primitif, itu terbukti. Ya buktinya kalau kali itu isinya sampah, berarti kita sangat primitif sekali. Kenapa? Di hutan sana tidak ada monyet yang buang sampah di kali. Ini mohon maaf. Ya, untuk ekstrim ya anak. Karena itu kesedihan saya. Kita tidak akan mengalami banjir kalau kita tidak kemudian melakukan kesalahan. Makanya saya sering mengatakan, ini kalau kita menyimpang terkait dengan budaya. Air, hujan itu adalah rahmat yang diturunkan Tuhan. Kalau dia menjadi bencana, adalah sepenuhnya kesalahan kita. Jangan pernah bawa Tuhan di sini. Ya, sama dengan tadi. Ya, kalau kita masih primitif, kita harus naik ke level yang tadi naik kelas. Kita naik kelas. Tanggung jawab, tanggung gugat. Ya, lalu kemudian di sini kita menempatkan siapa sebetulnya peradaban kita di mana. Ya, kenapa tadi itu kecelakaan konstruksi ini ya akan mungkin terjadi lagi. Kalau kemudian kita tidak belajar dari pengalaman hari ini dan kita tidak membenahi bersama-sama, atau kemudian kita hanya ingin cari selamat saja. Atau ingin salah-salahan, siapa yang salah? Iya, bisa. Salah-salahan nggak bisa dong. Di sini bukan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Kesiapan kita juga menghadapi risiko. Balik lagi ke Becak Ayu mengenai budaya profesional. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang digugat. Nah gitu. Tapi kan harus siap mekanismenya, Pak. Peraturannya oke, standarnya oke, kontraknya oke, honornya juga oke. Kalau nggak jelas ini nggak bisa digugat juga. Ada yang salah juga gitu. Harus balance gitu loh. Ya kan keseimbangan di mata hukum. Gitu. Kalau nggak ada jelas ini bagaimana mau digugat? Kasihan juga dia. Kan memang kurang. Gimana, Pak? Sangat setuju dengan Prof tadi. Memang semangat kita bersama mungkin terkait instrumen ya. Instrumen ini harus disiapkan dulu sehingga mendukung semua kerja-kerja kita. Artinya bahwa tadi tanggung jawab, tanggung gugat. Sangat menarik buat saya. Artinya sebenarnya kembali lagi ke zaman primitif, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bukan lempar batu sebelum tangan gitu ya. Baik, kita sapa dulu pemirsa yang mau bergabung bersama kita. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Sudah ada yang... Halo? Ya, pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 02151551111. Sudah ada pemirsa yang mau bergabung. Halo, selamat malam. Halo? Halo, Pak? Oke, baik, tampaknya terputus. Oke, tadi dilanjutkan kembali. Artinya kan tanggung jawab dan tanggung gugat. Mungkin ya tadi dikatakan bahwa tidak semua orang mau bertanggung jawab atas apa hal yang dilakukan gitu. Malah kadang sengaja mencari atau melempar kesalahan ke orang lain begitu. Jadi sebenarnya kalau kita berpikiran positif, inilah momentumnya untuk bisa melakukan segera revolusi mental. Bahwa selama ini didengung-dengungkan, tapi mungkin dalam implementasinya kita kurang melihat selama ini. Tapi marilah coba kita dengan
kejadian ini kita ambil hikmahnya, ayo kita budayakan, budayakan disiplin, budayakan keselamatan. Itulah yang merubah mindset kita ya Pak, moral kita, semangat kita untuk belajarlah seperti negara-negara lain, negara tetangga kita yang sudah begitu maju. Utamanya adalah mereka patuh pada aturan. Kita lihat aja, mohon maaf, orang-orang kita di Jakarta nyebrang sembarangan, tidak di zebra cross. Tapi ketika di Singapura, kenapa mereka bisa tertib? Ya karena instrumennya ketat ya Pak. Jadi semua diatur, semua ini diatur. Jadi artinya orang hidup itu nggak bisa sembarangan. Semua harus taat aturan dan semua ada aturannya. Inilah yang masih kurang menurut kami. Oke, baik, kita sapa lagi pemirsa yang mau bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam, dengan siapa di mana? Selamat malam Bu, dengan Cindo di Bogor. Iya, silakan Pak. Iya. Oke, sayang sekali terputus. Baik pemirsa, Anda dapat berpartisipasi dengan menghubungi kami di telepon 0215155111 usai jeda pariwara.